Perjalanan kita kali ini akan mengantarkan saya dan Mbak Ika menuju ke tempat perawatan kulit. Walaupun awalnya takut-takut karena berpikir kalau melakukan perawatan kulit akan menimbulkan rasa sakit, tapi akhirnya Mbak Ika mau juga ikut saya untuk ke tempat yang pertama. Selamat siang, Mbak. Saya sudah janji dengan Dr. Vera. Oh iya, bentar ya. Oke. Sesampainya aku tempat di perawatan wajah, sebenarnya sih aku takut banget. Nah, soalnya nih gosip-gosip yang di luar seperti treatment laser, tarik benang, botok, filler, itu bikin sakit. Ya, karena Mbak Dona ngajak aku di situ, ya mau gimana lagi? Aku ikut Mbak Dona aja. Hai Mbak Dona. Hai Dr. Vera, apa kabar? Ya, ini klien aku namanya Ika. Apa kabar? Gimana? Apa yang bisa dibantu? Iya, gini, Ika ini kebetulan usianya sebenarnya masih muda, jauh lebih muda dari aku gitu. Cuma mungkin akan agak mengalami penuaan dini gitu. Kalau dia mungkin ada kerutnya atau apa kayak gitu-gitu. Nah, tapi mungkin sebelum ngobrol soal nanti dokter bisa lihat dia menganalisa gimana wajahnya Ika. Cuma kan sekarang memang banyak sekali wanita yang mengalami penuaan dini kan. Iya, gitu betul. kan. Nah, sebenarnya Iya. faktor-faktor apa saja sih dok yang bisa membuat seorang wanita akhirnya mengalami penuaan dini? Sebenarnya kalau penuaan dini sih faktor eksternalnya yang pasti itu dari radikal bebas. Radikal bebas itu seperti polusi Iya, udara. Jakarta apalagi ya. Jakarta apalagi kan polusinya tinggi banget kan. Terus yang kedua bisa dari sinar ultraviolet. Iya. Nah, sinar ultraviolet sendiri itu kan ada 3 tuh, UVA, UVB sama UVC. Oh sekarang udah ada ABC ya? Iya, saya baru tahu ABC. tuh. Iya, betul. Jadi kalau UVA itu yang biasanya itu yang menyebabkan aging. Aging. Ya, gitu. karena dia itu yang panjang gelombangnya paling panjang, jadi dia yang masuk lebih dalam ke dermis. Oh, oke. Jadi dia yang menyebabkan kerutan seperti flek-flek itu. hitam gitu Kalau ya? flek-flek hitam lebih ke UVB. Oh, beda lagi. Beda lagi. Nah, kalau UVC? Kalau UVC lebih ke cancer. Oh, Ya, iya. karena dia lebih ke permukaan, ya kayak gitu. Dia bisa hilang dok, flek-flek hitam di sini, kerutan. Udah mulai nih ya. Oke, kalau gitu mungkin langsung dicek aja wajahnya Ika sama dok. Kamu kok takut gitu? Coba coba dilihat. Ini kita apa-apa. Baru dilihatin dulu ya dok ya, belum apa-apain. Aku mau nanya dulu, usianya berapa ya? 30. Oh, 30. Masih muda ya, Dok? Iya, masih muda. Sebenarnya kalau usia 30 harusnya nggak boleh ada kerutan-kerutan kayak gini nih. Nggak boleh. Tapi kan sekarang makeup juga terlalu berat juga Iya, bisa menyebabkan kulitnya bisa. ini kalau bersih nggak benar. Oh, gitu kalau ya. bersih nggak benar bisa. Jadi make up yang tidak sesuai pun bisa menyebabkan aging. Jadi, Terus harus melakukan treatment apa nih dok? yang pertama aku akan facial dulu. Facial dulu Oke. pakai Power Retinol program dari kita. Perawatan yang pertama facial. Iya. Nah, nanti selain facial apa lagi? Setelah facial selesai, nanti kan setelah facial terakhir kita masker kan buat nenangin kulitnya kan. Habis itu nanti kita mau kasih Mbak Ika itu laser. Tunggu, laser. Mbak Dona apa? Laser itu kan sakit. Aku takut Enggak, Kayak mau diapain aja nih laser aja. enggak sakit. Nggak sakit ya, Dok? Enggak. Oke, sudah siap? ditemenin kan Mbak Dona? Aku tunggu di sini lah, udah gede, masa masih ditemenin Masa juga? ditemenin sih? Ada aku tunggu sini. Ya, oke. Langsung aja dok. Oke, Dibawa yuk. ya dok. Ya. Ya awalnya kan memang Mbak Ika ini nggak mau diajakin ke treatment kecantikan atau ke klinik kecantikan karena merasa katanya dengarnya sakit lah apalah gitu. Padahal tentunya setelah treatment ini dia akan merasakan sendiri bagaimana kulitnya akan lebih sehat lagi, lebih cantik lagi, dan mungkin faktor-faktor penuaan dini yang awalnya dialami oleh Mbak Ika ini akan hilang. Nah, sebelum kita treatment ke yang pertama, yang facial dengan Power Retinol, sebaiknya kita lihat dulu ya kondisi kulitnya Mbak Ika itu sebenarnya seperti apa Iya, gitu. iya. Sebelum, nanti sesudah juga aku akan periksa lagi. Oh, Gitu. oke, Jadi kita lihat perbandingannya apakah sebelum sama sesudah perawatan itu ada bedanya. Nah, untuk Mbak Ika ini dengan usia yang 30, kadar moisturnya, jadi kelembapan kulitnya masih oke ya, masih bagus. Standarnya segini, punya Mbak Ika segini. Kemudian elastisitasnya juga masih bagus sebenarnya. Standarnya segini, punya Mbak Ika segini. Oke. Sekarang aku lihat dari kadar minyaknya. Oke, ini aku foto sedikit ya. Nih, lihat. Yang merah ini adalah komedo. Oh,
Ya, Kalau dilihat gini kayaknya nggak ada. kayaknya nggak ada, tapi sebenarnya ini banyak banget. Ini cuma satu spot yang aku ambil ya. Cuman kadar minyaknya Mbak Ika ini oke, masih bagus, masih normal ya. Oke. Kemudian yang ketiga kita mau lihat pori-porinya. Oh ya, gimana? Ya. Ini di sini pori-porinya sangat kecil ya. Jadi biasanya kalau sangat kecil ini kecenderungan untuk gampang kering biasanya. Gitu. Kemudian sekarang untuk kerutannya. Nah, ini kerutan ini yang di Ya, nih, mata Bang. nih. Coba. Nah, tuh. Kerutannya thick. Sangat Thick gitu? tebal. Oh, Jadi ya ini yang kita sebut agingnya ini lebih ke kerut. Kulit baru. nah setelah itu tahap kedua aku dipakai scrub karena bahannya itu ada min-minnya, didiamkan selama 2 menit, itu agak sedikit perih. Yang ketiga, pemberian serum. Pemberian serum ini fungsinya untuk memperbaiki sel-sel yang sudah rusak, kemudian untuk antioksidan, kemudian untuk menambah kadar retikulin, elastin, dan kolagen.